Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Asma, NIM 20700119003 dari kelas pendidikan Matematika 12 Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan materi tentang teori grup. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori grup. Sebelumnya kita harus mengetahui apa sih definisi dari grup itu sendiri. Nah, definisinya yaitu sistem aljabar G terhadap operasi bintang dari himpunan tidak kosong G dengan operasi biner ini dikatakan grup. Jika memenuhi sifat-sifat. Nah, di sini terdapat ada 4 sifat yang harus dipenuhi suatu himpunan sehingga dapat dikatakan sebagai suatu grup. Nah, yang pertama yaitu memenuhi sifat tertutup. Nah, sifat tertutup di sini yaitu untuk setiap A, B, elemen G, maka berlaku A bintang B elemen G. Yang kedua yaitu sifat asosiatif. Nah, sifat asosiatif ini yaitu untuk setiap A, B, C elemen dari G, maka berlaku A biner A bintang B bintang C sama dengan A bintang B bintang C. Di sini di operasi yang sebelah kiri yang pertama kali dikerjakan yaitu B bintang C. Kemudian yang di sebelah kanan ini yang pertama kali dikerjakan yaitu A bintang B. Nah, selanjutnya sifat yang ketiga yaitu terdapat unsur identitas. Nah, misalkan ada E elemen G. E-nya di sini itu adalah E-nya di sini dikatakan elemen identitas jika dia berlaku A bintang E sama dengan A. Begitupun juga dengan jika E bintang A hasilnya itu juga sama dengan A. Selanjutnya yaitu sifat yang keempat yaitu terdapat
unsur inverse. Nah, ini berbunyi untuk setiap A elemen dari G itu ada inverse dari A. Kemudian ini inverse A ini juga merupakan anggota dari G. Nah, sehingga operasi A bintang inverse A itu sama dengan A inverse bintang A itu hasilnya itu sama dengan E. Nilai ini adalah identitas dari elemen G tersebut. Nah, selanjutnya berdasarkan dari definisi tentang teori grup di atas ini, maka jika G terhadap operasi bintang merupakan sebuah grup, kemudian dia itu G terhadap operasi bintang, kemudian G ini merupakan grup dan kemudian G operasi ini memenuhi sifat komutatif. Memenuhi sifat komutatif. Yaitu untuk setiap A, B elemen dari G, maka berlaku A bintang B sama dengan B bintang A. Nah, hasilnya ini juga merupakan elemen dari G. Jika terjadi hal yang demikian ini, maka G ini disebut grup abelian atau bisa juga kita sebut sebagai grup komutatif. Nah, sebaliknya jika G ini tidak memenuhi sifat komutatif, maka G inilah tidak disebut sebagai jadi G ini disebut sebagai grup yang tidak komutatif atau non abelian. Selanjutnya misalkan G ini himpunan tidak kosong. Misalkan G ini adalah himpunan tidak kosong dengan operasi binar dengan operasi binar bintang. Ini didefinisikan pada G maka G ini mempunyai definisi-definisi lainnya, itu ada 3, yaitu disebut grupoid, yang kedua itu disebut semi grup, ya, dan terakhir itu disebut dengan monoid. Nah, yang pertama kita ke grupoid. Di sini grupoid ini dikatakan
yaitu dilengkapi dengan operasi binernya saja. Misalkan G terhadap operasi bintang. Nah, di sini jika himpunan G hanya dilengkapi operasi biner ini, maka ini disebut dengan operasi grupoid atau hanya memenuhi satu sifat-sifat dari keempat definisi tersebut. Nah, yang kedua yaitu semi group. Semi group ini kalau misalkan himpunan G dengan operasi binernya ini hanya memenuhi sifat asosiatif. Maka ini disebut dengan semi group. Nah, yang terakhir yaitu monoid. Sedangkan kalau dia itu sudah semi group, kemudian dia mempunyai elemen identitas, maka dia sudah semi group. Kemudian dia juga mempunyai terdapat unsur identitas. Maka yang demikian ini termasuk dengan kategori monoid. Jadi di sini grupoid itu hanya bersifat tertutup saja karena hanya dilengkapi dengan operasi binernya. Sedangkan kalau semi group berarti dia ini telah memenuhi sifat biner atau sifat tertutup. Ini tertutup. Nah, kalau semi group ini sudah juga memenuhi sifat tertutup dan sifat asosiatif. Nah, sedangkan yang monoid ini yang gagal di inverse-nya. Nah, jadi dia ini bersifat tertutup pada operasi biner. Jadi dan asosiatif. Maka monoid ini memiliki 3 sifat dari definisi yang sudah dijelaskan tadi. Bedanya, namun jika monoid ini sudah memiliki dilengkapi dengan unsur inverse, maka dia merupakan sebuah grup. Nah, dia merupakan sebuah grup. Jadi karena monoid ini tidak memiliki inverse, maka belum dikatakan sebuah grup. Jadi di sini kita harus benar-benar bisa membedakan yang mana yang disebut grupoid, yang mana dibilang semi group, begitupun dengan monoid. Sekarang akan diberikan contoh soal. Nah, misalkan diketahui himpunan dari bilangan Z ini yaitu minus 3, minus 2, minus 1, 1, 2, 3 dan seterusnya terhadap operasi penjumlahan. Atau kita tulis Z terhadap operasi penjumlahan.
Di sini yang ditanyakan yaitu apakah Z terhadap operasi penjumlahan ini merupakan sebuah grup atau tidak. Nah, yang kedua yang ditanyakan yaitu apakah Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup abelian. Selanjutnya yaitu kita bahas soal yang pertama dulu. Nah, penyelesaian agar operasi Z ini terhadap operasi penjumlahan merupakan suatu grup, maka dia harus memenuhi 4 sifat tadi. Kalau ditambah dengan sifat bukan himpunan kosong, berarti harus memenuhi 5 sifat, yaitu maaf ini satu grup harus memenuhi lima sifat berikut. Yaitu yang pertama yaitu Z ini tidak merupakan himpunan kosong. Nah, di sini karena ada, maaf sini saya lupa menuliskan 0. Nah, misalkan karena kita tahu bahwa Z ini memiliki anggota yaitu -3, -2 dan seterusnya, maka dapat kita simpulkan bahwa Z ini bukanlah himpunan himpunan kosong. Nah, jadi untuk sifat pertama yaitu sudah terpenuhi. Selanjutnya yaitu sifat kedua. Sifat kedua yaitu tertutup. Di sini kita ambil 2 elemen dari Z tadi. Di sini saya tuliskan lagi supaya mudah kita dimudahkan, yaitu anggota Z itu -3, -2, -1, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini tertutup. Misalkan kita ambil 2 elemen dari himpunan Z ini, kita misalkan itu X dan Y, kita ambil X dan Y itu elemen Z. Nah, kita akan menunjukkan apakah X tambah Y itu sama dengan elemen Z juga. Nah, karena di sini kita lihat karena X ini juga elemen dari Z dan Y juga merupakan elemen dari Z, maka X ditambah Y merupakan elemen Z, sehingga dapat terbukti bahwa set ini terhadap operasi penjumlahan ini merupakan memenuhi sifat tertutup. Nah,
Misalkan kita ambil contoh X-nya itu adalah 1, kemudian Y-nya ini adalah kita misalkan 2. Nah, kan 1 dan 2 merupakan elemen dari Z itu sendiri. Kemudian kita jumlahkan X tambah Y. Jadi 1 tambah 2 adalah 3. Nah, 3 di sini juga merupakan elemen dari Z. Maka himpunan Z terhadap operasi penjumlahan itu memenuhi sifat tertutup. Nah, selanjutnya yaitu sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga itu adalah bersifat asosiatif. Nah, di sini untuk membuktikannya kita ambil 3 elemen dari Z itu. Nah, kita misalkan untuk setiap A, B, dan C itu elemen dari Z. Nah, di sini akan ditunjukkan apakah di sini X ditambah Y ditambah Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Nah, untuk yang ruas sebelah kiri, yang pertama kali dikerjakan yaitu Y tambah Z. Kemudian untuk ruas yang sebelah kanan ini, yang pertama kali dikerjakan yaitu X tambah Y. Kita perhatikan. Nah, jika misalkan X ditambah Y ditambah Z kecil, itu sama saja dengan X ditambah Y ditambah Z kecil. Nah, di sini kita kasih bintang 1. Nah, kemudian perhatikan lagi jika X ditambah Y ditambah Z kecil itu sama dengan hasilnya itu sama dengan X ditambah Y ditambah Z. Nah, ini kita kasih tanda bintang 2. Selain itu, dari bintang 1 dan bintang 2 ini diperoleh bahwa X Y ditambah Z kecil itu sama dengan X ditambah Y ditambah Z kecil. Jadi terbukti ini, sehingga terbukti bahwa Z ini terhadap operasi penjumlahan ini memenuhi sifat tertutup, memenuhi sifat asosiatif atau bersifat asosiatif. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kita ambil, di sini, kita misalkan X ini kita ambil X sama dengan 0, Y ini sama dengan 2, dan Z ini sama dengan 2. Ini Y sama dengan 1 dan Z sama dengan 2. Nah, kan di sini Y tambah Z berarti 1 ditambah 2 kan sama dengan 2. Kemudian X 0 ditambah 2 itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya jika X tambah Y dulu yang kita kerjakan. Di sini 0 tambah 1 sama dengan 1. Kemudian selanjutnya 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, kan di sini jika Y tambah Z tadi kita
kerjakan dulu. Jadi 1 tambah 2 ada 3, 0 tambah 3 sama dengan 3. Nah, di sini hasilnya untuk operasi persamaan pertama dan persamaan kedua ini hasilnya itu sama-sama hasilnya 3. Maka dari sinilah dapat kita simpulkan bahwa operasi himpunan Z terhadap operasi penjumlahan ini bersifat asosiatif. Karena misalkan ini XI ditambah Y tambah Z kecil itu sama halnya dengan X tambah Y ditambah Z kecil, meskipun ya di ruas kiri yang pertama kali dikerjakan yaitu Y tambah Z, dan di ruas kanan ini yang pertama kali dikerjakan yaitu X ditambah Y. Nah, berarti ini terbukti memenuhi sifat asosiatif. Yang keempat yaitu terdapat elemen identitas atau memenuhi terdapat unsur identitas. Nah, di sini identitas di sini kita misalkan dengan huruf E. Nah, E ini juga merupakan elemen dari Z. Sehingga untuk setiap X elemen dari Z ini maka berlaku E bintang X itu sama dengan X bintang E. Nah, di mana untuk setiap X ini merupakan elemen dari Z. Nah, kita pilih kita ambil X elemen Z. Nah, kemudian kita pilih E-nya itu sama dengan 0. 0 di sini adalah elemen dari Z. Nah, akan ditunjukkan X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X. Nah, kita perhatikan X ditambah 0 itu hasilnya sama dengan X. Di sini kita kasih bintang 1. Nah, kemudian jika 0 ditambah dengan X itu hasilnya sama, dia itu menghasilkan X juga. Nah, di sini kita kasih bintang 2. Dari sini, dari bintang 1 dan 2 kita diperoleh bahwa X ditambah 0 itu sama halnya dengan 0 ditambah X, karena kedua ini sama-sama menghasilkan jawaban yang sama, yaitu X. Ini sehingga ini terbukti bahwa ada 0 ini elemen identitas, 0 ini elemen identitas dari Z terhadap operasi penjumlahan, sehingga ini berlaku X ditambah 0 itu sama dengan 0 ditambah X. Nah, karena unsur identitas ini dapat
kita ambil 0 di sini karena 0 ini juga merupakan elemen dari Z. Selanjutnya dan X ini juga merupakan elemen dari Z. Nah, misalkan terdapat suatu unsur identitas tapi itu tidak merupakan elemen dari misalkan tidak merupakan dari himpunan, maka di situ tidak terdapat unsur identitas. Tapi karena 0 merupakan elemen dari Z, jadi di sini memenuhi unsur identitas atau terdapat unsur identitas. Nah, terbukti. Selanjutnya yaitu sifat terakhir yang kelima, yaitu terdapat unsur inverse. Terdapat unsur inverse. Nah, kita misalkan untuk setiap X itu elemen dari Z, itu ada inverse Z. X pangkat min 1 ini kita baca inverse dari Z. Inverse Z itu juga elemen dari Z. Ini sehingga itu berlaku X ditambah inverse X itu sama dengan X inverse X ditambah X sama dengan E. E-nya itu identitas dari himpunan tadi, karena di sini sebelumnya kita peroleh identitas dari Z terhadap operasi penjumlahan itu adalah 0, maka ini sama dengan 0. Selanjutnya kita ambil A elemen Z. Di sini A itu merupakan elemen dari Z itu tadi. Kita ambil A elemen Z. Nah, kemudian kita juga pilih minus A elemen dari Z. Nah, di sini akan ditunjukkan A ditambah minus A itu sama dengan minus A ditambah A itu sama dengan sama-sama menghasilkan 0 atau identitas dari operasi tadi. Ini kita perhatikan. Jika A ditambah minus A itu sama dengan 0. Kemudian jika minus A ditambah A itu juga hasilnya sama dengan 0. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa jika A ditambah minus A itu sama dengan minus A ditambah A itu sama dengan 0. Dengan demikian ini terbukti bahwa ada minus A elemen dari Z adalah merupakan inverse dari nilai A tadi, sehingga berlaku A ditambah minus A itu sama dengan minus A ditambah A itu sama dengan E. Ini identitas dari Z terhadap operasi penjumlahan tadi. Nah, karena Z ini karena E ini elemen identitas ini sama dengan 0. Nah, karena
kita lihat dari soal ini terpenuhi semuanya, ini syarat-syarat ini terpenuhi, maka dapat kita simpulkan bahwa di sini maka kita ambil kesimpulan bahwa G terhadap operasi penjumlahan, maaf di sini Z terhadap operasi penjumlahan itu merupakan sebuah grup. Merupakan sebuah grup. Selanjutnya kita ke pertanyaan kedua, yaitu apakah Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif? Di sini dari bagian A tadi yang sini terbukti bahwa Z terhadap operasi penjumlahan itu adalah suatu grup. Nah, agar di sini Z terhadap operasi penjumlahan itu merupakan grup komutatif, maka seharusnya Z terhadap operasi penjumlahan itu adalah merupakan suatu grup yang memenuhi sifat sifat komutatif. Nah, di sini kita ambil dua elemen dari Z. Kita misalkan yaitu X dan Y. Kita ambil X dan Y itu elemen dari Z. Nah, kini akan ditunjukkan bahwa X tambah Y itu sama dengan Y ditambah X. Kita perhatikan, jika X ditambah Y itu sama dengan X ditambah Y. Nah, di sini kita beri simbol bintang 1. Selanjutnya, jika Y ditambah X itu sama dengan Y ditambah X. Di sini kita kasih bintang 2. Dari bintang 1 dan bintang 2 ini kita peroleh bahwa X dan Y ini sama dengan Y tambah Z. X dan Y ini sama dengan Y ditambah Z. Nah, sehingga terbukti bahwa Z terhadap operasi penjumlahan itu memenuhi sifat komutatif. Nah, untuk lebih jelasnya, misalkan kita ambil X-nya itu sama dengan 1 dan Y itu adalah 2. Di sini ini 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, Y-nya itu 2 ditambah 1 itu juga hasilnya sama dengan 3. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa himpunan Z terhadap operasi penjumlahan itu memenuhi sifat komutatif, sehingga di sini dapat dikatakan
Z terhadap operasi penjumlahan merupakan grup komutatif. Nah, selanjutnya kita ke cara lain untuk menunjukkan grup itu dengan menggunakan tabel Cayley. Nah, tapi di sini penggunaan tabel Cayley ini hanya berlaku untuk himpunan yang berhingga. Tadi di contoh yang ini, di sini merupakan himpunan yang tak hingga, contoh grup yang tak hingga. Jadi ini tak hingga itu seperti himpunan bilangan bulat, himpunan bilangan real, himpunan bilangan rasional dan sebagainya. Nah, di sini untuk menggunakan tabel Cayley itu dengan hanya berlaku untuk himpunan atau grup yang berhingga saja. Nah, di sini misalkan gambar tabel Cayley ini setidaknya berbentuk seperti ini. Maaf jika gambarnya kurang bagus. Nah, di kolom pertama dan baris pertama di sini yaitu isinya adalah operasi. Misalkan jika ini operasi perkalian, penjumlahan atau sebagainya. Nah, kemudian di baris pertama ini yang kolom 1, 2, dan 3 ini ini baris pertama dan kolom pertama ini diisi dengan elemen-elemen dari himpunan tersebut. Ini untuk lebih jelasnya kita membahas contoh soal berikut ini. Nah, di sini himpunan Z4. Nah, Z4 ini adalah himpunan bilangan bulat modulo 4. Anggotanya itu adalah terdiri dari 0, 1, 2, dan 3. Nah, ini dengan operasi penjumlahan bilangan bulat modulo 4. Atau kita tulis begini bentuknya. Nah, langkah pertama itu kita terlebih dahulu membuat tabel Cayley-nya. Nah, di sini karena ada 4 elemen dari Z4 ini, maka kita buat 5 baris dan 5 kolom. Lanjut. Maaf sekali lagi jika gambar saya itu kurang bagus. Maaf karena saya tidak menggunakan penggaris. Namun untuk lebih rapi, teman-teman bisa menggunakan penggaris dalam menggambar tabel Cayley. Karena di sini tadi saya kehilangan atau saya tidak tahu di mana penggaris saya, jadi maaf sekali lagi, saya gambar manual saja. Nah, kan tadi di sini adalah
kolom untuk operasinya. Nah, di sini operasinya itu adalah penjumlahan modulo 4. Jadi kita tulis penjumlahan modulo 4. Kemudian kita tulis elemen-elemen dari Z4 itu. Di sini 0, 1, 2, 3. Ini juga 0, 1, 2, 3. 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 0 ditambah 1, 1. 0 tambah 2, 2. 0 tambah 3, 3. Selanjutnya maaf terjadi gangguan. Lanjut. Selanjutnya 1 ditambah 0 itu 1. 1 ditambah 1, 1. 1 tambah 2, 1 tambah 1, 2. 1 tambah 2, 3. 1 tambah 3, 4. Karena modulo 4 berarti hasilnya 0. 2 tambah 0, 2. 2 tambah 3, 3. 2 tambah 2, ini 4. Karena modulo 4 jadi 0. 2 tambah 3, mod itu 5. Mod 4 jadi sisa 1. Ini 3 tambah 0, 3. 3 tambah 1, 4. Mod 4 jadi 0. 3 tambah 2, 5. Mod 4 itu sisa 1. Dan 3 tambah 3, 6. Karena mod 4 berarti di sini 2. Nah, selanjutnya dari tabel Kelly ini di sini memenuhi sifat yang pertama, itu sifat tertutup. Kenapa? Karena di setiap hasil dari penambahan Z4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4 ini akan menghasilkan elemen-elemen yang juga dari Z4. Nah, di sini kita peroleh hasil operasi dari penjumlahan modulo 4 ini adalah itu 0, 1, 2, dan 3. Nah, semua itu merupakan elemen dari Z4. Maka di sini saya katakan memenuhi sifat tertutup. Yang kedua yaitu asosiatif, sifat asosiatif. Nah, dari sini karena operasi penjumlahan pada bilangan bulat modulo n, jadi di sini pasti akan bersifat asosiatif. Nah, kita ambil contohnya. Kita ambil misalkan 1 ditambah 2 ditambah 3 itu sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 3. Di sini 2 tambah 3 modulo 4 itu 2 tambah 3 itu adalah 1. Di sini 1 tambah 1 ini sama dengan di sini 1 tambah 2 modulo 4 itu 1 tambah 2 itu 3 ditambah 3. Nah, 1 tambah 1 itu 1 tambah 1 yaitu 2. Sini 3 ditambah 3 modulo 4 itu juga 2. Nah, di sini terbukti bahwa sifat asosiatif ini terpenuhi, sehingga jika misalkan untuk setiap A, B, C elemen dari Z ini maka berlaku A ditambah B ditambah C itu sama dengan A ditambah B ditambah C. Selanjutnya yaitu sifat ketiga, yaitu adanya unsur identitas. Unsur identitas. Nah, di sini perhatikan 0.
0 di sini merupakan elemen dari Z. Nah, sedangkan semua bilangan pada Z4 jika ditambahkan dengan 0 itu akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Nah, misalkan 0 ditambah 0 itu sama dengan 0. 1 ditambah 0 itu sama dengan 1. 2 ditambah 0 sama dengan 2. Dan 3 yang ditambah 0 itu sama dengan 3. Jadi di sini dapat kita katakan bahwa di himpunan ini Z4 ini terhadap operasi penjumlahan modulo 4 itu juga memenuhi sifat atau memiliki unsur identitas. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu mempunyai unsur inverse. Nah, kita lihat dari tabel Kelly yang telah kita tadi tentukan. Kita lihat di sini bahwa elemen identitas dari Z4 itu adalah 0. Ini adalah 0. Kita lihat 0 di sini pada tabel itu maknanya berarti inverse-nya. Nah, di sini karena 0, ini berarti 0 itu inverse-nya dari 0. Kemudian 1 merupakan inverse dari 0. 1 itu merupakan inverse dari 3. Begitupun dengan sebaliknya, yaitu 3 merupakan inverse dari 1. Kemudian 2 ini merupakan inverse dari 2. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa elemen di Z4 itu mempunyai inverse. Nah, selanjutnya untuk mengecek komutatif atau tidak pada himpunan Z4 ini, kita ini bisa lihat atau matriksnya dari hasil elemen tadi. Nah, kita lihat dia itu matriksnya simetri. Apa itu matriks simetri? Jadi di sini dia itu transpusnya transpus dari hasil operasi ini itu sama. Jadi kalau matriksnya itu simetri, maka dia itu grupnya itu merupakan suatu grup komutatif atau abelian. Jadi dapat kita juga simpulkan bahwa operasi Z terhadap penjumlahan modulo 4 itu, Z4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4 itu merupakan grup komutatif. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak sekali kesalahan kata-kata maupun pengucapan dari simbol-simbol. Saya hanya manusia biasa dan kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sini saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.